ada suara yang keluar dari hatinya. Sangat menyentuh. Itu adalah kisah dari anak yang hilang, saudara. Jadi banyak anak-anak yang usia CJ ini banyak yang hilang. Dan apa yang dia nyanyikan itu adalah satu bahasa jiwa. Of course dia merasakan. Dan dia ingin share kepada saudara bahwa cinta kasih Bapa surgawi itu adalah kekal, tetap selama-lamanya. CJ is going to share to all of us that the love of God never stop. He cannot stop loving us. He always run over us and lift us up and whisper in our ear, "Son, I still love you." How beautiful. Let us pray. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini CJ menyentuh hati dan jiwa kami dari peristiwa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui kisah anak yang hilang. Dan CJ menyanyikannya dengan hati yang begitu bulat, begitu murni, dengan perasaan yang melihat kepada Tuhan sebagai Bapa surgawi yang tidak pernah gagal di dalam mencintai kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi ini kami hendak menikmati bersama-sama firman Tuhan yang tertulis di dalam Nehemia pasal 3 ayat 1-10 yang merupakan peta perjalanan hidup orang percaya. Kiranya Roh Kudus akan tuntut kami untuk bisa meneliti, belajar, dan hidup di dalam firman dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita kembali membuka Alkitab kita, yaitu di dalam Nehemia, pasalnya yang ketiga. Nah, saudara, sudah dibacakan oleh majelis Yan Homidan tadi. Kalau saudara-saudara memperhatikan di dalam Alkitab yang saudara punya ini dari pasal 3 ayat 1-10, kita akan membaca seolah-olah pasal 3 itu adalah bacaan yang membosankan. Bercerita tentang pintu-pintu gerbang yang dibangun oleh ini, oleh itu, kemudian terus over and over again. Kadang-kadang kita menjadi bosan tentang hal ini. Tetapi saudara, di balik kisah panjang yang seolah membosankan dari firman Tuhan yang kita baca itu, ada pesan rohani yang sangat penting. Yaitu tembok Yerusalem dengan pintu-pintu gerbangnya adalah peta rohani kita. Coba perhatikan ya, di dalam screen itu ada satu peta. Coba tonjolkan itu sejenak itu ya. Suatu peta yang ditulis oleh firman Tuhan sangat aneh, saudara. Peta ini biasanya itu berkisah tentang pembangunan pintu gerbang. Biasanya kalau membangun itu, kalau menulis peta dari atas, loh kok hilang lagi? Dari atas kemudian ke arah atau searah dengan jarum jam. Pikiran? Tapi ini tidak. Dia membangun dari atas, dari sebelah utara yang disebut pintu gerbang domba, kemudian menuju ke pintu gerbang ikan, kemudian terus berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian
kembali lagi ke arah utara, yaitu pintu gerbang domba. Nah, yang ditulis ini bukan satu kebetulan, saudara-saudara. Bukan Nehemia tidak tahu arah jarum jam. Tetapi ingin memberikan pesan kepada kita, saudara-saudara, orang percaya, bahwa perjalanan hidup orang percaya itu acap kali bertentangan dengan gelombang, dengan arus kehidupan yang tersaji atau ditawarkan oleh dunia. Kalau dunia itu peta perjalanannya itu standar mengikuti arah jarum jam misalkan, maka peta kehidupan orang percaya itu memiliki arah yang terbalik. Terbaliknya itu bukan mengikuti arus dunia, bahkan bertentangan dengan arus dunia tersebut. Nah, saudara, kita perhatikan di sini dimulai dengan pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba itu adalah perjalanan atau titik awal, start point dari kita semuanya. Berada di atas, saudara. Nah, pintu gerbang domba ini mengarah kepada atau dekat kepada bait suci, saudara. Kalau saudara membaca Mazmur 23, itu dikatakan bahwa Sang Gembala membawa kita dekat pintu gerbang domba. Nah, pada saat kita sampai di pintu gerbang domba, itu ada tulisan yang disebut Sha'ar Hasom, pintu gerbang domba. Kenapa disebut pintu gerbang domba? Oleh karena banyak domba-domba yang akan menjadi korban khusus bagi tebusan dosa, itu dibawa melalui pintu gerbang domba ini. Tidak bisa tidak, harus melalui pintu gerbang domba. Karena setelah kita memasuki pintu gerbang domba, baru kita akan masuk ke arah bait suci secara langsung dengan membawa korban domba tersebut. Nah, pada saat kita melihat pintu gerbang domba ini, ingatlah apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu membaptis di dekat Sungai Yordan, saudara-saudara. Dan pada saat itu dia itu menatap wajahnya ke arah pintu gerbang domba. Dan Tuhan Yesus itu berjalan memasuki danau Galilea itu, Sungai Yordan itu, saudara-saudara, di Sungai Yordan itu melalui pintu gerbang domba. Nah, pada saat Tuhan Yesus itu keluar dari pintu gerbang domba, maka Yohanes Pembaptis itu berkata kepada orang banyak, "Lihatlah anak domba yang menebus dosa dunia. Dengarkanlah dia." Jadi Yohanes mengarahkan mata dunia pada waktu itu untuk melihat Tuhan Yesus yang berada melewati pintu gerbang domba. Seolah-olah Tuhan Yesus itu berkata, "Lihatlah aku." Nah, Nehemia melihat hal ini dengan jelas, saudara-saudara. Bahwa pada saat dia membangun tembok Yerusalem, pada saat itu dia memulai dengan membangun lebih dahulu pintu gerbang domba. Artinya apa? Artinya pembangunan hidup harus dimulai dengan pembangunan hubungan kita dengan Sang Domba Allah. Dimulai dari Yesus Kristus. Daud itu mengatakan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa yang membangun rumah itu adalah Allah. Tanpa Allah yang membangun, maka sia-sialah usaha manusia. Jadi pembangunan bait kehidupan ini, pembangunan daripada kehidupan saudara-saudara saya harus dimulai dengan pembangunan hubungan kita dengan Yesus Kristus itu sendiri sebagai Sang Domba Allah. Alasannya sangat penting. Alasannya ialah tidak ada satu orang pun yang dapat membereskan kehidupan keberdosaan kita
Kita masih membawa the original sin yang tidak bisa kita selesaikan. Kita masih membawa the family sin yang menciptakan brokenness. Kita masih membawa personal sins yang membawa kita mengalami rasa malu, shame on me. Dan kita tidak bisa menanggulanginya, saudara. Kita masih membawa, mengcarry, memikul the relationship sin. Kita masih memiliki hubungan yang berdosa dengan sesama saudara-saudara. Dan kita memiliki dosa dengan Tuhan Allah sendiri. Jadi apabila kita ingin membangun kehidupan rohani kita ingin membangun rumah tangga kita membangun hubungan kita dengan siapapun juga, harus dimulai saudara-saudara bukan dengan upaya manusia, tetapi dimulai dengan hubungan dengan Kristus Yesus. Karena dengan memulai hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus, maka segalanya itu dimulai dengan hal yang paling benar. Yang membangun itu di sini dikatakan adalah Imam Eliasib dan anak-anaknya, orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Saudara, artinya ialah bukan membangun dengan cara-cara kita. Bukan membangun atau memperbaiki kehidupan rumah kita ini dengan cara-cara kita. Tetapi dengan bersentralitas kepada Kristus. Ada seorang pendeta yang kecewa, saudara. Saudara membaca itu di surat kabar banyak. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk pindah agama. Sampai dia naik haji sampai di Mekah. Memasuki satu acara doa yang khusyuk banget. Dan pada saat dia menghadap kepada Ka'bah tersebut, saudara, dan dia bersembah sujud di hadapan Ka'bah itu, dia melihat cahaya yang menyilaukan mata tepat di depannya, dan dia mendengar sesuatu suara yang whispering, yang berbisik di telinganya. Mengapa? Why did you leave me alone? Ketika dia memperhatikan, itu adalah suara Sang Domba Allah. Pulang dari haji, dia bukannya memakai topi putih, berjubah putih, tetapi dia mengambil kembali jubah pendetanya. Dan dia kembali melayani Tuhan. Lebih setia, dan lebih berani, dan lebih jelas imannya. Dia memulai kehidupannya yang baru dengan cara membangun hubungannya dengan Kristus. Dan ini penting buat saudara-saudara dan saya. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita mulai capai, tetapi kalau kita tidak membangun hubungan dengan Yesus Kristus sendiri, kesemuanya menjadi rapuh, akan hancur, akan tidak memiliki fondasi. Seperti kita membangun di atas sebuah fondasi yang lemah terdiri dari pasir. Ketika kita membangun segala sesuatu yang mulia, yang mewah di atasnya, tapi dasarnya itu adalah pasir, maka bangunan itu akan runtuh. Demikian juga pada saat saudara ingin membangun kehidupanmu secara pribadi yang menjadi cikal bakal dari segala masalah. Masalah kesehatan, masalah penyakit, masalah hubungan, masalah hutang, masalah fear, masalah anxiety, dan sebagainya. Itu berurat akar dari hati yang tidak beres hubungannya dengan Tuhan. Kalau saudara-saudara memiliki hubungan yang beres dengan Tuhan, maka saudara membangun suatu kehidupan yang indah. Oleh sebab itu kalau saudara sampai hari ini masih mengalami luka dalam hidupmu, engkau kecewa,
engkau letih lesu dan berbeban berat, masalah itu akan tetap tinggal di dalam jiwa, jantung, pikiran, dan seluruh organ-organ tubuh saudara. Selama saudara tidak memulai membangun kembali hidup saudara pada hubungan yang baru dengan Kristus Yesus. Kiranya saudara mengerti akan hal ini. Yang kedua adalah pintu gerbang domba. Kalau kita perhatikan peta itu tadi, coba dipanggil. Itu ada tulisan begini di atasnya, saudara-saudara. Ada tulisan Bill, yang ditulisi Bill itu adalah pintu gerbang domba di atas sendiri. Yang lain itu ditulis repair. Tapi yang kedua, pintu gerbang ikan itu juga ditulis Bill. Dibangun kembali. Yang lain itu repair. Kemudian pintu gerbang valley itu juga repair. Pintu gerbang sampah juga repair. Kemudian pintu gerbang sumber air itu juga repair. Tetapi sampai di Watergate, pintu gerbang air, bukan pancuran tapi sumber air, saudara-saudara, bukan repair, bukan Bill, tetapi bekerja di dalamnya. Nah, semuanya itu kemudian lainnya yang atas-atas itu repair. Artinya apa, saudara? Kalau pada saat kita membangun pintu gerbang domba, kita membangun dari awal. Tidak membangun dari sisa-sisa, tetapi membangun dari awal. Kemudian memasuki pembangunan pintu gerbang ikan. Biasanya orang-orang dari daerah Tirus, daerah Sidon, daerah Galilea, itu masuk ke kota Yerusalem dengan memikul ikan-ikan dan melewati pintu itu, saudara. Jadi pintu gerbang ikan itu adalah pusat di mana orang hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Berjual beli, mencari ikan-ikan, dibawa pulang, kemudian dimasak, kemudian dimakan bersama-sama di seluruh keluarga. Jadi pintu gerbang domba, pintu gerbang ikan itu artinya adalah kehidupan sehari-hari. Nah, Nehemia itu ingin membangun pintu gerbang ikan bagian yang kedua ini oleh karena hubungan sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat Yahudi itu harus dibangun ulang. Kenapa? Karena keluarga mereka dihancur leburkan pada saat Nebukadnezar menyerbu kota Yerusalem. Tembok-temboknya dihancurkan, bait suci dihancurkan, anak-anak mudanya diangkut sehingga banyak air mata meleleh di kota Yerusalem. Orang tua yang sudah usianya sekian ditinggal begitu saja. Dan mereka kehilangan harta, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan tempat kerja, kehilangan satu community, dan kehilangan hubungan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, pada saat Nehemia membangun pintu gerbang domba itu selesai, berarti masyarakat mulai melihat bahwa mereka harus membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, luka-luka hubungan masyarakat harus diperbaiki yang kemudian. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, inilah hukum yang pertama dan yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dibangun relasi dengan Tuhan, kemudian dibangun relasi dengan sesama kehidupan kita sehari-hari, termasuk dengan keluarga. Jadi setelah hubungan dengan Tuhan dibangun, baru kemudian kita membangun hubungan, kita memiliki kemampuan untuk membangun hubungan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di antar gereja, dan sebagainya. Nah, saudara, hal ini penting sekali, karena kita sedang tinggal di dalam satu masyarakat yang terpecah belah. Banyak
keluarga muda melakukan abortion. Banyak sekarang orang-orang mulai ketakutan setelah peristiwa yang terjadi di Minneapolis, di sekolah Katolik, penembakan massal, sehingga ada banyak korban jiwa yang meninggal. Kemudian 3 hari yang lalu juga terjadi penembakan di sekolah. Kalau saya tidak salah membaca itu ada 17 orang meninggal. Jadi sekarang itu merembet sekolah satu, sekolah lain terjadi penembakan. Biasanya dimulai itu pada saat awal semester atau akhir semester. Dimulai seperti itu. Jadi kehidupan manusia itu terpecah-pecah, saudara. Ketika saya berjumpa dengan seorang teman di Minnesota, istri saya cerita bahwa sulit menjual rumah. Teman saya menjawab, ya karena sekarang banyak orang kehilangan kerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, security di Amerika Serikat amburadul, tidak karu-karuan. Jadi orang kehilangan feel secure di negeri ini. Dan yang ketiga, mortgage interest itu sangat tinggi. Sedangkan orang sudah tidak punya uang saat ini. Jadi masyarakat mengalami brokenness di segala bidang. Keluarga juga bukan hanya soal abortion, soal LGBT, soal divorce, soal pertikaian di dalam rumah tangga dan sebagainya, soal pengusiran, soal menyakiti, soal bullying di dalam rumah itu sendiri. Itu terjadi mewarnai keluarga, saudara. Oleh sebab itu Nehemia sangat fokus. Yang kedua adalah membangun hubungan antar masyarakat. Yang pertama-tama diadakan adalah pintu gerbang ikan itu harus dibangun kembali supaya masyarakat bisa aktif. Orang-orang bisa menanamkan modalnya, pasar modal mulai aktif. Orang-orang yang memiliki bisnis itu yang mengerjakan pembangunan dari pintu gerbang ikan. Sehingga bisnis bisa dipulihkan di sana. Dan orang mulai bangun pagi, mulai ketuk-ketuk sampan dia punya gandum untuk terdengar suara. Agar aktif kembali mereka memulai kehidupan itu. Nah saudara, juga demikian dengan kita. Pada saat kita ingin membangun kehidupan secara serius, selain hubungan dengan Tuhan, yang kedua adalah bangunlah satu hubungan yang solid, yang kuat di dalam keluarga itu sendiri. Bangunlah satu hubungan yang solid dan kuat di dalam gereja. Jangan mudah mutung. Jangan mudah mengikuti perasaan hati lebay. Ya, jangan suka bereaksi secara radikal dan berlebih-lebihan terhadap situasi. Karena kenapa orang yang sensitif itu adalah orang yang mudah disakiti. Karena dengan meningkatkan sensitivity di dalam dirinya, berarti dia mempertajam luka di dalam dirinya. Saudara, hal ini banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dibangun yang kedua di dalam hidup ini adalah pembangunan hubungan di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam tempat kerja, dan dimanapun saudara berada. Saya tadi waktu CJ menyanyi itu, saya ingin nangis ya. Sampai hari ini ingin nangis gitu. Karena kenapa? CJ menceritakan bagaimana hubungan antar manusia itu broken. Dan kitab Yesaya itu sudah menubuatkan jauh-jauh tahun, jauh-jauh abad, bahwa dunia akan diisi oleh banyak orang yang broken heart. Oleh sebab itu kitab Nabi Yesaya mengatakan Allah itu dekat orang-orang yang hancur hatinya, orang yang mengalami brokenness. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membangun hubungan di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di dalam suami istri, dengan anak dan sebagainya.
dengan apa yang Tuhan pimpin di dalam hidup kita. Nomor dua yang maha penting selain membangun hubungan dengan Tuhan adalah membangun hubungan di dalam diri yang dekat dengan kita itu sendiri. Yang ketiga, memperbaiki apa yang disebut old gate, pintu gerbang kuno, pintu gerbang lama. Dan yang membangun ini saudara-saudara adalah orang-orang tua yang sangat memelihara situs-situs bersejarah di dalam Israel. Dan mereka itu memang sengaja membangun pintu gerbang lama itu berdekatan dengan tembok tangisan Yerusalem. Mungkin Pak David Homan tahu itu tembok tangisan Yerusalem. Itu dekat situ itu ada pintu gerbang lama yang disebut Old Gate. Nah, di Old Gate ini saudara-saudara, banyak sisa-sisa reruntuhan-reruntuhan kehidupan yang menceritakan banyak hal, saudara. Di dalam pintu gerbang lama ini menceritakan betapa Israel dan Yehuda itu hancur, betapa mereka itu berdiri di depan pintu gerbang lama itu melihat kemegahan Israel yang sudah hancur lebur. Dan mereka juga ada kisah Sodom dan Gomora yang hancur lebur. Mereka juga melihat satu kisah Nabi Nuh yang dimana dunia itu dihancurkan oleh karena dosa. Kalau kita berdiri di dekat atau berhadapan dengan pintu gerbang lama, saudara, seolah-olah kita itu melihat ada satu kertas yang besar yang bertuliskan kehancuran Yerusalem dan Israel. Kemudian dituliskan juga dosa-dosa mereka. Dan yang ada tulisan merah di bagian bawah itu ada tulisan, mereka berdosa di mata Tuhan oleh karena mereka menyembah berhala. Di dalam bait suci. Nehemia berkepentingan membangun pintu gerbang lama ini untuk memberikan satu berita kepada Israel. Hai Israel, mulai hari ini ketika engkau melakukan perjalanan hidup rohanimu sebagai bangsa pilihan Allah, tinggalkan dosa nenek moyangmu. Tinggalkan kehidupan lama nenek moyangmu. Itu adalah sampah, itu tidak bernilai sama sekali. Begitu engkau sudah melihat kembali prasasti pintu gerbang lama itu dibangun, itu menjelaskan satu mercusuar bagi kamu sekalian bahwa engkau harus meninggalkan kehidupanmu yang lama dan jangan kembali kepada kehidupan yang lama tersebut. Saudara, di dalam peta perjalanan kehidupan orang percaya, perjalanan pertama itu dimulai dari hubungan dengan Kristus. Kedua, dimulai dengan hubungan dengan keluarga, dengan gereja, dengan sesama yang lain. Tetapi yang ketiga di dalam peta perjalanan berikutnya, sampailah kita kepada satu pintu gerbang yang disebut pintu gerbang lama. Di situ saudara dan saya berhenti sejenak. Dan Tuhan ingin berkata-kata kepada saudara. Ingatlah anakku, bahwa upah dosa itu maut. Apa artinya upah dosa maut? Upah dosa itulah yang membuat engkau mengalami kehidupan brokenness, loss, kehilangan banyak hal dalam hidupmu. Kasih antar suami istri menjadi dingin. Rasa hormat, sayang, dan eman dari hati anak-anak kepada orang tuanya menjadi berubah. Dan anak-anak dan orang tua kepada anak, kasih mereka itu adalah kasih yang penuh dengan darah dan air mata. Engkau lihat itu. Berhenti sejenak dan tengok, kuliti satu demi satu. Apakah yang menjadi penyebab segalanya itu? Engkau akan melihat satu jawaban, penyebabnya adalah engkau masih hidup di dalam hidup yang lama, cara-cara yang lama,
masih senang mencintai dosa, menikmati kehidupan yang berdosa, dan tidak mau meninggalkan kehidupan yang berdosa itu, saudara asyik masuk menikmati anggur-anggur dosa yang seolah-olah itu segar masuk di tenggorokan kita. Tetapi ketika sampai di perut itu, membuat rasa mual, yang membuat kita sakit, dan akhirnya kita kolek. Jadi pada saat kita melakukan perjalanan sebagai orang percaya, saudara, peta ini penting. Peta untuk menemukan di mana kita berada, saudara. Apakah kita masih menjadi orang Kristen dengan cita rasa duniawi? Apakah kita menjadi orang Kristen dengan cita rasa durhaka dan kenajisan dan ketamaan, kesirikan? Apakah masih seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kalau kita menjadi orang percaya, jadilah orang percaya 100%. Kalau saudara mau menjadi orang jahat, jadilah orang jahat 100%. Jangan setengah-setengah. Kalau engkau mau meninggalkan Tuhan, tinggalkan Tuhan. Kalau kamu ikut Tuhan, ikutlah Tuhan. Tetapi kedua-duanya itu ada konsekuensi. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Wahyu, engkau baik, segala sesuatu yang kau lakukan itu baik. Tetapi engkau suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Kristen juga bukan, orang kafir juga bukan. Pada saat kau ada di dalam dunia, orang tidak bisa mengidentifikasi dirimu orang percaya atau bukan. Karena engkau lebih mencintai dunia. Oleh sebab itu, pada saat ini sampailah kita kepada Old Gate. Tinggalkan hidup yang lama. Rasul Paulus mengatakan hidupku yang lama itu adalah sampah. Kain kotor. Kita tinggalkan. Kehidupan yang lama itu seperti Sodom dan Gomora, saudara. Jangan tengok. Jangan menoleh ke belakang. Begitu saudara menoleh ke belakang, saudara menjadi tiang garam. Lebih baik seperti saya tidak bisa menoleh ke belakang karena semalam saya tidak bisa tidur. Salah urat. Sehingga menoleh sakit. Lebih baik kita salah urat terhadap dosa. Daripada kita memiliki urat yang baik tetapi selalu menoleh ke belakang dan menyenangi dosa. Tinggalkan itu saudara, mari kita move on. Move on kemana? Kita menuju ke Valley Gate, pintu gerbang lembah. Nah, inilah cara hidup orang percaya. Peta perjalanan hidup orang percaya. Setelah kita meninggalkan dosa, kita hidup menjadi orang yang baik, yang suci, yang benar di mata Tuhan. Mencintai firman, mencintai hubungan dengan Tuhan, mencintai hubungan dengan sesama. Sangat mencintai gereja Tuhan juga. Tibalah saatnya kita memasuki pintu gerbang lembah. Pintu gerbang lembah itu apa? Berada di dalam dataran, dekat dengan satu lembah yang namanya lembah Hinom. Nah, lembah Hinom itu ada satu terowongan, saudara. Terowongan ini hanya satu, ukurannya kecil, separuh tubuh manusia. Kalau separuh tubuhnya orang Yahudi berarti setinggi hidung saya begini. Betul ya? Gitu. Terus, nah, di balik terowongan tersebut, saudara-saudara, itu ada satu tempat yang sangat luas yang di dalam Mazmur 23 itu disebut padang yang berumput hijau. Nah, sampailah kita sampai di pintu gerbang lembah dan kita akan memasuki lembah itu. Nah, pintu gerbang lembah ini penting, pintu gerbang lembah ini penting untuk dibangun saudara-saudara, oleh karena menurut catatan ayat 6, Yoyada dan Mesulam itu memperbaiki pintu gerbang lama, kemudian memasuki pintu gerbang lembah yang namanya Saar Hagai. Nah, kenapa pintu ini penting sekali saudara-saudara? Karena
Kalau tidak, kalau saudara tidak memasuki pintu itu, begitu melewati terowongan tersebut, kita akan gagal. Kita tidak akan sampai di dalam padang yang berumput hijau. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ialah pintu gerbang lembah ini dibangun di dataran rendah yang menghadap ke lembah Hinnom yang ada di atas sedikit begitu. Begitu sampai di lembah Hinnom menurun memasuki terowongan domba. Nah, begitu orang-orang memasuki pintu gerbang lembah ini, otomatis tubuhnya lebih pendek daripada yang di atas. Ini memberikan satu peringatan kepada Israel. Israel, bangsa macam apakah engkau? Engkau adalah bangsa yang tegar tengkuk, kata firman Tuhan. Engkau adalah bangsa yang sombong. Engkau menyombongkan diri di hadapanku. Engkau mendesak raja-raja menyembah berhala karena engkau merasa bahwa pilihanmu itu adalah yang terbaik. Dan kau, hai kaum Farisi, engkau kaum Sanhedrin, engkau menyombongkan diri seolah engkau lebih tahu daripada Mesias anak Allah. Hidup di dalam kesombongan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka memilih apa yang mereka suka pilih. Tetapi akhirnya hidup di dalam kehinaan. 1 Petrus mengatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, tangan Allah yang kuat. Artinya tembok ini, pintu gerbang ini dibangun supaya Israel mulai kehidupannya merendahkan diri di bawah kekuasaan tangan Allah yang kuat. Artinya apa? Sebagai orang percaya, saudara-saudara, peta kehidupan selain engkau bertobat, selain engkau meninggalkan dosa-dosamu yang lama, mulailah hidup menurut apa yang Kristus punya hidup, yaitu hidup dengan rendah hati. Kalau saudara tidak hidup dengan humbleness, engkau akan gagal. Siapapun yang menggagahkan dirinya lebih penting dari orang lain. Siapapun yang menilai dirinya lebih berharga daripada orang lain. Siapapun yang menilai dirinya itu lebih berguna daripada orang lain. Kita hidup dengan cara meninggikan diri di hadapan Tuhan. Rendahkanlah. Rendahkanlah. Belajar dari pohon yang liu. Semakin terkena angin, semakin dia itu mendekatkan diri ke bawah. Diombang-ambingkan oleh angin, tetap dia menundukkan diri ke bawah. Setelah angin badai itu selesai, dia tegak kembali. Nah, begitu saudara merendahkan diri, saudara akan masuk lewat pintu gerbang lembah itu, memasuki sebuah terowongan yang disebut lembah bayang-bayang maut. Pada saat kita memasuki lembah bayang-bayang maut, tidak bisa berdiri, saudara, harus merangkak. Dan yang luar biasa Mazmur 23 itu di dalam ekspresi bahasa Ibrani, Yesus sang domba yang agung itu merangkak di depan. Dia mengatasi kegelapan. Dia menyingkirkan sengat-sengat berbisa dari ular dan kalajengking. Dia menjadikan dirinya sebagai terang. Dan para domba mengikuti dia dari belakang. Dia merangkak dan merangkak dan merangkak terus sepanjang berapa itu tidak tercatat di dalam Alkitab. Akhirnya sampailah di dalam satu lembah yang disebut lembah padang rumput hijau. Nah, kalau saudara mengikuti cara hidup menurut peta yang ditulis oleh firman Allah, hidup di dalam rendah hati, maka engkau akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan sampailah engkau di padang yang berumput hijau. Dan situ kita mendengar nyanyian surgawi. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku menuntun, aku membimbing. Dan aku akan membawa engkau sampai di tempat. Ya, firman Tuhan itu mengatakan demikian. Karena aku mengasihi engkau.
Ku dituntun, ku dibimbing, bila ku seru Dia. Ku dipimpin, ku dibimbing, sampai ke tempat tinggi. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Peta perjalanan hidup kita memang sulit, saudara. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu selalu ada jalan keluar. Amin. Selalu ada jalan keluar. Walaupun seolah-olah tidak ada. Berikutnya sedikit lagi, saudara. Kita memasuki sampai kepada pintu gerbang yang harus diperbaiki, yaitu pintu gerbang sampah. Dung gate. Biasanya orang-orang yang punya sampah-sampah itu diangkut dari Yerusalem, terutama sampah-sampah dari bait suci yang banyak. Kenapa sampah dari bait suci banyak? Karena itu banyak sisa-sisa binatang korban, kulitnya yang rusak dibuang, atau domba-domba yang terluka dimakan oleh serigala, tapi masih hidup, yang oleh orang Israel dipersembahkan kepada Tuhan, ditolak, dibuang di sana. Jadi berbau busuk dan anyir, rasa anyir di mana-mana itu dikeluarkan lewat pintu gerbang sampah. Sampai mereka berjalan memasuki satu lembah, itu adalah tempat sampah. Dan tempat sampah itu, saudara, di dalam kitab Yeskiel disebut lembah tulang-tulang kering. Nah, pintu gerbang sampah harus disingkirkan. Harus dibangun. Bukan disingkirkan, harus dibangun. Supaya sampah-sampah yang ada di Yerusalem, yang ada di bait suci, yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang berbau busuk, yang najis, yang merupakan kejijikan bagi Tuhan, itu harus dibuang ke lembah tulang-tulang itu, supaya tidak hidup lagi, saudara-saudara. Supaya yang berbau busuk itu disingkirkan. Nah, ini penting, berita ini penting. Suatu peringatan bagi Israel, jangan engkau menimbu barang busuk di dalam rumah Tuhan. Jangan engkau menimbu kebencian di dalam masyarakat milik Tuhan, saudara-saudara. Kalau engkau ingin membangun kehidupanmu, melakukan satu perjalanan sampai di dalam pintu gerbang sampah, ingatlah perintah firman Tuhan. Jangan mengizinkan sampah, kejijikan, kebusukan tersimpan di dalam rumah tanggamu, di dalam kehidupanmu. Baik yang keluar, maupun yang bersemayam di dalam jiwamu. Dalam wujud apa? Iri hati, kebencian, amarah, dendam, yang memperlakukan sesama itu sebagai musuh. Sekali terlukai, forgiveness itu just a dream. Kemunafikan terjadi di mana-mana. Saudara marah, firman Tuhan mengatakan sampai matahari terbenam. Lebih daripada itu, saudara tercipta menjadi orang munafik. Saudara menanam perasaan amarah sampai berkelanjutan menjadi dendam, kebencian. Dan saudara tidak mau memiliki willingness to forgive. Saudara menjadi orang munafik. Saya menjadi orang munafik. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau ingin datang kepada Bapa yang pengasih dulu, pergilah lebih dulu. Bereskanlah dendamu kepada sesamamu manusia, barulah engkau kembali. Ada orang yang hutang banyak. Oleh Tuhan mengatakan, engkau bisa datang kepadaku ini, tapi disingkirkan lebih dulu hutangmu. Dia mengatakan, aku tidak punya uang Tuhan. Aku bereskan, kamu mulai hari ini tidak punya hutang kepadaku. Memiliki hubungan yang baik. Tapi begitu keluar, ada orang yang berhutang sedikit oleh dia masukkan, dia seret ke penjara.
Ketika dia berhadapan dengan Tuhan, Tuhan mengusir dia. Artinya apa saudaraku? Jangan engkau menaruh kebencian, dendam, amarah, kemunafikan, kesombongan dan sebagainya di dalam kehidupanmu hari per hari. Itu menjadi racun di dalam hidupmu. Itu menjadi kejijikan bagi Tuhan. Buang! Angkut bersama-sama, lewatilah pintu gerbang sampah dan buanglah sampah-sampah yang tidak berarti, yang berbau busuk di hadapan saudara. Jangan saudara pikir, jangan saudara kira sampah yang berbau busuk di dalam kehidupan saudara itu tidak akan tercium suatu hari. Akan tercium for sure. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyimpannya dengan baik. Nah, setelah itu saudara, peta perjalanan kita move on sampai kepada pintu gerbang mata air. Dan di sini Tuhan mengatakan, sumber mata atau mata air ini tidak akan pernah berkesudahan. Aku akan merestorasi jiwamu. Sakit jiwa orang Israel perlu dibereskan. Mereka mengalami traumatic problem. Mereka mengalami ketakutan. Jangan-jangan nanti tentara Babilonia datang lagi. Jangan-jangan nanti tentara Assyria datang lagi. Kita dirampok. Istri-istri yang hamil dibelah perutnya. Anak-anak muda diculik, perempuan-perempuan diperlakukan secara biadab. Seperti peristiwa tahun 98 di Indonesia. Jangan-jangan hidupnya penuh dengan if. Sehingga pintu gerbang mata air yang seharusnya menjadi pintu gerbang untuk lambang kesegaran itu menjadi lambang if. Takut. Saudaraku, peta perjalanan hidup kita sampai di pintu gerbang mata air. Tuhan berkata, kalau engkau minum air yang aku berikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Karena air yang kuberikan kepadamu, itu adalah aku. Akulah air hidup. Jadi datanglah kepada dia. Sampai lagi kepada selain mata air, pintu gerbang fountain dalam bahasa Inggris, kita sampai kepada the gate of water. Fountain dengan the gate of water itu berbeda. Kalau the gate of water, fountain itu lubangnya bisa diperbaiki, saudara. Jadi kalau lubangnya itu rusak bisa diperbaiki. Jadi orang bisa melihat muncratnya air itu kembali. Mungkin buntu oleh karena batu, mungkin dirusak oleh orang lain, tapi air di dalamnya masih ada. Nah, itu namanya fountain. Nah, kita memiliki satu pintu lagi namanya the gate of water. Atau di dalam bahasa Ibrani itu disebut Sha'ar Hamayim. Sha'ar Hamayim itu adalah air itu tidak perlu diperbaiki, saudara. Yang perlu diperbaiki apa, saudara? Yang perlu dilakukan apa, saudara? Karena air itu sudah bersih. Cuma kita tidak sadar, air itu sudah ada di situ. Kita datang, kita mengambil air itu. Loh, tidak kelihatan airnya. Memang tidak kelihatan oleh karena dikubur oleh tentara-tentara Babilonia itu dengan puing-puing dari tembok Yerusalem. Itu dikubur, dibuang di situ sehingga airnya hanya kecil yang keluar. Oleh sebab itu Israel, come on Israel, buang batu-batu itu. Buang batu-batu sehingga air itu bisa kembali berfungsi dan kamu bisa mandi di situ, kamu bisa pergunakan, kamu bisa minum di situ. Nah, itu sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, saudara, kita ini lupa bahwa Tuhan Yesus yang kita sebut sebagai juru selamat itu juga mengatakan, aku air hidup. Dan Tuhan juga mengatakan jangan lupa ini. Tuhan itu disebut Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Artinya sudah disediakan buat saudara. Cuman entah bagaimana oleh karena puing-puing di dalam kehidupan saudara, itu menimbun air tersebut. Dan air itu adalah apa?
adalah firman Allah. Janganlah menimbun firman Allah dengan kegiatan sosial. Jangan menimbun firman Allah dengan harta benda sehingga ini belawuan, saudara. Jangan menimbun firman Allah diganti dengan hal yang lain. Jangan. Jangan menimbun firman Allah itu dengan media sosial, dengan WhatsApp, dengan YouTube, dengan TikTok, dengan Instagram. Sehingga saudara tidak melihat firman Allah lagi, tetapi saudara melihat hal-hal yang itu. Padahal itu sudah disediakan oleh Dia yang disebut Yehovah Jireh. Yeshua ha-asamayim. Yesus Kristus itu adalah air hidup. Dan inilah yang kita lupakan, saudara-saudara. Karena kalau kita tidak memiliki air hidup, tidak menghirup air hidup, tidak memiliki kekuatan oleh firman Allah, saudara-saudara, kita akan memasuki pintu gerbang yang terakhir yang disebut pintu gerbang peperangan. Dan kita tidak siap. Peperangan frontal di situ, saudara. Peperangan rohani. Peperangan yang tidak pernah saudara bayangkan. Kemarin saya mengadakan baptisan di sebuah danau, yaitu Danau Arrowhead. 2 orang. Saya mengatakan demikian kepada mereka. Baptisan bukan hanya sekedar upacara. Setelah engkau menerima baptisan ini, engkau lihat setan iblis itu tidak akan tinggal diam. Mereka akan menciptakan peperangan frontal dengan dirimu no matter what. Mengguncangkan imanmu. Masih ingat sih, CJ? For the first day after you have baptism? Temptation. Battle. Even you cannot see which is right, which is wrong. Setelah itu, saudara-saudara. Jadi, sebelum engkau meregup firman Allah, sebelum engkau disucikan, sebelum engkau dipenuhi dengan firman Allah, artinya saudara tidak akan siap untuk menang, tapi siap untuk kalah di dalam peperangan rohani. Oleh sebab itu, peta perjalanan rohani kita selesai sampai di dalam pembangunan gate dari peperangan, kemudian kita akan kembali. Kembali kemana? Kembali ke utara, memasuki satu pintu gerbang yang pertama kita sudah lewat, yaitu pintu gerbang domba. Kehidupan dimulai dengan Kristus, melakukan perjalanan rohani yang panjang, sampai akhirnya kita kembali kepada kehidupan yang semula, Kristus kembali. Yesus adalah Alfa, tetapi Dia juga adalah Omega. Kristus yang memulai kehidupan saudara, Kristus akan membawa saudara juga kepada Dia, bertemu dengan Dia. Dari Kristus, hidup bagi Kristus, dan kembali kepada Kristus. Itulah peta kehidupan rohani. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Hal yang penting sekali. Lagi dari tempat ini, saya berdoa juga Tuhan. Bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat, biarlah firman-Mu ini memberikan kesembuhan kepada mereka. Bagi mereka yang mengikuti ibadah lewat siaran online, mungkin Ibu Mary Homan sedang mengikutinya. Send your word to her, O Lord, and heal her disease. Rangkul dia, gendong dia Tuhan, dan berbisiklah kepadanya, you always mine. I will never leave you alone. Mungkin Ibu Herwi juga Tuhan, send your word to her
and heal her disease. Angkat dia, rangkul dia, dan berperisilah dengan kata-kata yang sama. You are my own, and I am yours. Bagi mereka yang sakit, yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, send your word to them, O Lord, and heal their diseases. Say the same thing to all of them, O Lord, that they are belong to you, and you are theirs, Lord. Terima kasih untuk kami yang sudah mendengar firman ini. Biarlah kami dengan tekun mengikuti peta perjalanan rohani kami sampai finish. Inilah doa sembahyang kami naikkan demi nama Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.